Dan malam hari ini aku tidak sendirian. Alhamdulillah langsung ditemani oleh spesial guest kita. Assalamualaikum Kak Aul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Leli. Gimana Kak Leli? Kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, sehat. Kak Aul Oke. ya sehat kan? Alhamdulillah sehat juga, Kak Leli. Alhamdulillah. Nah ini sudah mulai banyak Kak Aul yang join live kita malam hari ini. Dan sambil menunggu Sobat Siput yang lain untuk share-share live kita malam hari ini, boleh di absen juga. Yuk, sambil di tag juga nih Sobat Siput yang lain, boleh ya di tag di live kita malam hari ini. Dan Kak Aul, aku mau spill juga nih, mungkin ada beberapa Sobat Siput yang baru bergabung di live kita malam hari ini. Jadi live High Chance ini akan ada di setiap bulannya. Apa sih High Chance itu? Jadi High Chance ini adalah wadah untuk kita semua berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian berbagi memori, atau yang mau curhat-curhat, mau cari solusi, langsung kirim ceritanya ke DM Instagramnya Ziput ya Sobat semua. Insya Allah kita akan bahas di live kita selanjutnya, dan bersama aku dan juga kakak-kakak tim Ziput tentunya. Kak Aul masih di mute Kak. Iya, betul banget teman-teman sobat siput semua. Jadi boleh banget nih yang mau cerita apapun jangan sungkan untuk kirim DM-nya ke Ziput. Iya betul banget nih Kak Aul. Alhamdulillah semakin banyak ya yang join live kita malam hari ini. Jadi mungkin ada yang penasaran tadi yang barusan gabung. High Chance ini adanya di tiap hari apa sih Kak? Nah High Chance ini akan ada di setiap bulannya ya Sobat Ziput. Di pekan kedua atau pekan ketiga hari Kamis malam. Jadi akan kami spill nih di konten-konten Ziput. Jadi Sobat Ziput yang belum follow Instagramnya Ziput di @ziput.id bisa langsung di follow ya biar gak ketinggalan info. Dan mungkin bulan lalu berarti ada nih Kak yang udah live nih High Chance-nya ada. Nah, boleh langsung meluncur ke Instagramnya Ziput. Di sana ada potongan-potongan live kita bulan lalu. Dan untuk live record fullnya ada di YouTube MPP Jateng. Itu ya, di search aja MPP Jateng. Nanti akan ketemu di sana, langsung meluncur ke playlist yang sudah kita buat. Itu ada playlist Live High Chance. Nah, nanti di sana akan ada live-live di bulan-bulan sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk follow-follow ya Sobat Siput semua, dan juga YouTube-nya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe tentunya. Dan Alhamdulillah semakin banyak ya yang join live kita malam hari ini. Aku sih sudah nggak sabar ya untuk lanjut berdiskusi bareng Sobat Siput dan juga Kak Aulia malam hari ini. Jadi langsung aku buka saja acara kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siput semua. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kemudian tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sobat Siput semua, gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Apakah
alhamdulillah sedang sehat semua, atau ada yang sedang sakit, atau mungkin ada yang sedang tanda-tanda mau sakit nih, boleh ya di komen-komen. Dan juga aku masih tunggu nih absen-absennya Sobat Siput yang sudah bergabung. Boleh dituliskan nama underscore domisili Sobat Siput semua. Insya Allah nanti akan aku bacakan satu-satu. Gimana nih kabarnya Sobat Siput semua? Ada yang sudah menjawab nih Kak Isti, alhamdulillah. Ada Kak Takia juga, alhamdulillah sehat. Kak Aul, Iya, betul. Banyak semoga. banget yang komen. Alhamdulillah sehat, Kak, ya. Iya betul banget. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan ya Kak Aul dan Sobat Siput semua. Amin, Alhamdulillah amin. live kita malam hari ini bertepatan dengan bulan yang istimewa bagi negara kita Indonesia ya Kak Aul dan Sobat Siput semua. Karena bertepatan dengan momentum bulan kemerdekaan yang kali ini disambut dengan berbagai respon ya. Ada yang sukaria, ada yang menyambut dengan berbagai acara perlombaan, ada juga yang berbeda nih di bulan Agustus tahun ini. Terjadi banyak kontroversial akibat pengibaran bendera yang dianggap tidak layak untuk disandingkan dengan bendera Indonesia. Gimana nih? Seru banget kan? Baru intro aja bahasan kita udah seseru ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Penasaran kan? Kalau aku sih sudah nggak sabar. Kalau kalian gimana? Sudah nggak sabar juga kan buat diskusi Iya. bareng kita malam hari ini. Maka dari itu, Sobat Siput semua, berdasarkan realita yang ada, tadi beberapa sudah aku sampaikan, maka malam hari ini judul diskusi kita adalah Freedom Beyond Flags. Merdeka is more than just raising a flag. Merdeka itu lebih dari sekedar mengibarkan bendera. betul banget Kak Aul. Kita akan bahas nih tentang kemerdekaan, di mana merdeka itu lebih dari sekedar mengibarkan bendera. Hai kan sekali ini kita memang akan membahas topik yang sangat seru dan menjadi perbincangan netizen Indonesia, di mana akhir-akhir ini terjadi perbedaan pendapat ya terkait momentum kemerdekaan ini. Ada yang merasa sudah merdeka, ada yang merasa lebih terjajah di setiap harinya. Ada juga yang biasa aja tuh dalam menanggapi hal ini. Kemudian dari perbedaan-perbedaan itu, maka dari itu untuk menyelaraskan persepsi kita terkait apa sih makna kemerdekaan itu, tentu saja kita akan bahas bersama malam hari ini secara gamblang ya Sobat Siput semua. Tentu saja siapkan catatannya karena ilmunya itu sangat luar biasa, biar tidak lupa langsung siapkan ya. Yang belum siap nih alat tulisnya boleh disiapkan terlebih dahulu. Kembali lagi, kalau ngomongin merdeka, bulan lalu kita sedang membahas tagline Free Palestina, yang itu merupakan bahasan yang sangat urgent ya dan mendunia, bahkan sampai detik ini ketika kita bahas saudara kita di Palestina, tentu saja kondisi mereka sangat tidak mencerminkan kemerdekaan ini ya Sobat Siput semua. Maka dari itu, supaya menjadi jelas bagaimana sih kita harusnya memaknai kemerdekaan ini, langsung saja kita akan ngobrol bareng Kak Aulia, dan pastinya Sobat Siput yang sudah follow Instagram Siput udah sering lihat nih konten-kontennya Kak Aulia, ya kan? Hai Sobat Siput, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Uli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Aul. Halo Kak Aul. Nah Kak Aul, tadi sudah spill panjang ya di awal, tapi sebelum kita lanjut lagi diskusi seru kita, boleh dong Kak disapa-sapa dulu Sobat Siput semua. Ya, baik Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siput. Perkenalkan, kita mungkin udah kenal, tapi biar lebih kenal lagi nih sama aku, gitu. Nama aku Aulia Fitria Rahma. Kalau di live-live sebelumnya, kita ketemu, aku masih sebagai mahasiswa, ya, di tahun Iya. ini, Alhamdulillah, aku sudah lulus dan menjadi seorang pengajar, gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun ya, Iya. seorang pengajar ini dikatakan sebagai beban negara, tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap berjuang gitu kan. Iya, Masya Allah. Kenzi sudah mulai terjun untuk menjadi guru ya, Kak ya. Seru nggak, Kak, ngajarin Kin Alpa, Kak? Masya Allah, seru banget sih Kak. Anak-anaknya luar biasa. Alhamdulillah. Meskipun dianggap beban negara, harus tetap semangat ya, Kak ya. Iya, mencerdaskan umat bangsa. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, Kak, kembali ke pembahasan kita malam hari ini. Ngomongin tema kita yaitu Freedom Beyond Flags. Merdeka is more than just raising of flags. Merdeka itu lebih dari sekedar mengibarkan bendera. Dan Kak Aulia, pertanyaannya adalah, apakah sekarang kita itu sudah benar-benar merdeka nih Kak Aul? Nah, itu dia Kak, itu pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya Kak. Kalau kita lihat gitu di realita kehidupan hari ini tuh sebenarnya jauh dari kata merdeka. Kemarin yang pajak bumi bangunannya itu di Pati yang masih viral juga sampai saat ini gitu. Dan di beberapa daerah lainnya itu kan naik tinggi banget nih Kak. Rakyat demo di jalan. Terus apakah bisa kita sebut dengan merdeka yang kayak gitu Kak? Nah, Kak gitu. Nah, tahun ini itu ada slogan gini Kak, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya, cuma jadi sekedar slogan saja. Realitanya itu jauh banget kali. Iya, betul. Betul banget Kak. Jadi hidup kita sekarang tuh sebenarnya bisa dikatakan jauh dari adem, ayem, tentram, sejahtera kan ya Kak. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan nih Kak Aul, ada juga nih cerita dari salah satu Sobat Siput yang sudah mengirimkan ceritanya kemarin. Jadi aku izin untuk membacakannya terlebih dahulu ya Kak Aul dan Sobat Siput semua. Oke. Assalamualaikum kakak-kakak Ziput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita nih Kak, sekarang ini kan kita sedang merayakan momen kemerdekaan ya. Tapi sayangnya aku nggak merasakan itu Kak. Kenapa aku merasa tidak merdeka? Karena aku sempat mengalami pembulian di salah satu instansi pendidikan yang bahkan korbannya gak hanya aku aja. Ada beberapa korban lain yang gak berani menyampaikan apa yang dialami selama ini. Sebagai korban, aku sangat merasa tak ada kebebasan bersuara, Kak. Karena pelakunya adalah salah satu pengurus di instansi tersebut. Sedih banget kan Kak? Makanya aku hari ini mau cerita nih di High Chance. Jadi pengalamanku dulu saat masih di bangku sekolah, aku pernah hampir mengalami pelecehan di lingkungan instansi pendidikan. Dan aku nggak berani speak up karena aku menganggap itu aib dan malu banget Kak. Dan ternyata setelah lulus aku bertemu lagi sama teman-teman seangkatan dan tanpa sengaja kami membahas hal yang sama terkait pelecehan, dan dari situlah aku sadar kalau yang jadi korban bukan hanya aku, tapi banyak dari teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Tapi takut buat speak up karena ada alasan yang sama, yaitu aib tadi ya. Singkat cerita, si pengurus itu ketahuan pada akhirnya, kemudian dipecat. Tapi ternyata dia beberapa tahun kemudian malah mendirikan instansi sendiri. Dan banyak juga yang sekolah di sana. Karena mungkin nggak tahu ya latar belakang pengurus itu. Dan plot twistnya, adikku sekolah di sana Kak. Dan ternyata dia juga mengalami pembulian. BTW adikku ini laki-laki ya Kak. Jadi aku belum mendetili sih apa yang terjadi dengan adikku. Karena
ya ketahuannya baru beberapa waktu yang lalu. Intinya nih Kak, dia juga hampir menjadi korban kekerasan oleh kakak kelas dan pengurus itu ternyata juga ikut andil dalam kejadian tersebut. Again and again Kak, korban gak berani bersuara terkait kebenaran yang dialaminya karena takut konsekuensi dan merasa apa yang dialami itu aib. Sekian ceritaku Kak, jujur selama ini aku ngerasa nggak punya kebebasan bersuara, merasa nggak aman, merasa nggak mendapatkan fasilitas penjagaan diri, apa yang aku dan temanku alami bahkan sampai terjadi kembali ke adikku. Setidaknya setelah cerita di High Chance ini, aku jadi lumayan lega Kak, dan beban di dada serasa agak berkurang. Makasih ya kakak-kakak semua yang sudah berkenan menerima dan membaca ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana nih Kak? Sedih banget kan ya. Bahkan ini terjadi di sekitar kita dan banyak ya Kak terjadi kasus-kasus yang serupa yang mencerminkan adanya yang tidak mencerminkan adanya kemerdekaan atau keadilan untuk korban. Bahkan hanya sekedar untuk bersuara atas apa yang dialaminya aja nggak bisa, apalagi mau mencari keadilan, Kak Aul. Betul banget Kak, rasanya itu walaupun kita udah nggak dijajah Belanda nih Kak, tapi masih tercekik oleh berbagai kesulitan yang lain gitu Kak Leli. Iya, betul. Dan Kak Aul, dari bahasan tadi dan juga dari cerita yang sudah dikirimkan oleh salah satu sobat Ziput, kembali membahas ke merdeka. Idealnya kita itu sebenarnya bisa dikatakan merdeka nih Kak Aul. Ada penjelasannya nggak sih harusnya gimana kita dikatakan merdeka atau gimana sih kita itu dikatakan merdeka secara hakiki nih Kak Aul? Ya Kak, untuk penjelasan arti apa sih itu kemerdekaan itu Kak, kita lihat dulu nih dari paling dekat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Kak Lili, apa sih arti merdeka itu? Jadi merdeka itu berarti Hmm, kita bebas dari penghambaan atau ya. penjajahan, bisa berdiri sendiri, tidak terikat atau bisa berbuat mampu untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak kita sendiri. Artinya kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga Mm-mm. merdeka dalam berpikir, bertindak, dan mengelola negara itu sendiri, Kak Leli. Iya, betul banget. Jadi, kemerdekaan itu bahasa B-nya gini, suatu keadaan ketika negara itu benar-benar bebas dari penjajahan. Dalam bahasa lain, Hmm. apa sih penjajahan itu ya, Kak? Kalau Mm-mm. kita lihat dalam bahasa Arab sendiri, penjajahan itu disebut juga dengan istikmar. Kalau dalam bahasa Inggris Hmm. itu disebut juga dengan imperialism, yaitu Mm-mm. praktek politik suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan tertentu. Namun Kak Mm-mm. Leli sekarang pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan penjajahan itu Kak Leli? Apakah penjajahan itu bisa dikatakan sebagai merampas hak dan kebebasan orang lain, Kak Aul? Nah, betul banget kali. Jadi selama ini kita tuh sering memahami penjajahan itu hanya dalam bentuk fisik aja. Misalnya Mm-mm. perebutan wilayah atau serangan militer gitu. Contohnya itu yang bisa kita lihat secara nyata pada kondisi hari ini yaitu yang ada di Gaza, Palestina, yang masih sampai saat ini mengalami penjajahan secara nyata. Namun, Mm-mm. ternyata penjajahan itu tidak selalu berbentuk fisik, Kak Leli. Ada bentuk Mm-mm. penjajahan baru yang lebih halus, yang terkadang kita tuh nggak ngerasa dijajah. Kalau kita tuh lagi dijajah, padahal kita tuh lagi dijajah gimana ya? Kita nggak merasa kalau kita lagi Hmm. dijajah gitu, Kak. Oh, jadi gitu. Jadi kata lainnya kita tuh sedang dijajah, tapi nggak kerasa dijajah gitu ya, Kak. Kok jadi Mm-mm. nggak seperti yang aku bayangkan selama ini ya terkait penjajahan ini ya, Kak Aul? Iya, betul banget, Kak. Kita tuh nggak merasa
kita mungkin merasa sudah merdeka gitu ya Kak. Padahal sebenarnya belum. Penjajahan itu bisa terjadi di dalam berbagai bentuk bidang. Contohnya politik, budaya, hukum, ekonomi, bahkan pemikiran Kak. Nah, meskipun bangsa ini udah lepas dari belenggu penjajahan fisik puluhan tahun lalu, kita sekarang itu masih hidup dalam bentuk penjajahan modern Kak Leli yang tidak kalah berbahaya karena tadi Kak Leli penjajahannya itu nggak kerasa kita lagi dijajah gitu. Iya, betul banget. Berarti politik dijajah, kemudian ekonominya juga dijajah. Hukum tadi Iya, dijajah juga Kak. dijajah. Iya, betul banget. Jadi kok semua aspek tuh jadi dijajah ya, Kak? Nah, kalau kayak gitu, boleh dijelasin dong, Kak. Mungkin kan di antara Sobat Siput masih belum kegambar ya terkait poin-poin tadi yang disebutkan Kak Aul. Biar lebih jelas nih, Kak. Coba dong dirincikan penjelasannya satu persatu, Kak Aul. Silakan. Ya, boleh banget Kak Leli. Aku mencoba untuk menjelaskan satu persatu ya Kak Leli. Nah, kalau di zaman sekarang banyak banget negara, termasuk Indonesia ini, secara ekonomi itu masih terasa terjajah Kak. Karena sumber daya alam kita itu dikuasai oleh perusahaan asing seperti Freeport, ExxonMobil, Newmont yang legal melalui undang-undang. Selain itu, Kak, ada yang namanya penjajahan ideologi. Yang aku maksud ini yang tadi penjajahan pemikiran tadi Kak Leli. Nah, terlepas dari penjajahan fisik, ternyata Indonesia itu masuk ke dalam pengaruh ideologi kapitalis yang berakar pada sekulerisme. Penjajahan ini tidak memakan korban jiwa secara langsung, tapi menimbulkan penderitaan karena cara berpikir dan pola hidupnya hidup bangsa ini tuh dipengaruhi oleh ide-ide asing. Hal ini juga terlihat dari berbagai bidang yang lain, Kak. Ada yang di bidang hukum dan perundang-undangan, Kak Leli. Gimana tuh, Kak, penjajahan di bidang hukum? Ya, Rama, yang di bidang hukum ya Kak. Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini itu masih hukum sekuler. Penjajahan Belanda memang sudah diusir, tapi hukumnya itu tetap, hukum yang kita pakai itu tetap dan dilestarikan sampai saat ini gitu Kak. Pembuatan undang-undang juga tidak lepas dari campur tangan asing. Kelihatan banget kan di undang-undang Omnibus Law kemarin itu Kak. Iya, betul banget. Kita udah nolak mati-matian, udah demo, tapi pada akhirnya undang-undangnya itu masih tetap disahkan gitu ya, Kak Aul. Iya, betul banget Kak. Aku ambil nih kutipan dari kitab Nizamul Hukmi fi Islam, bahwasanya selama hukum buatan manusia itu mengatur umat, maka akan terus terjadi ketimpangan, kebodohan, dan penderitaan, Kak Lili. Wah, nah itu realitas sekarang banget nggak sih, Kak? Yang terjadi? Betul banget. Termasuk cerita yang tadi Kak Leli yang dari Sobat Siput tadi, bahwasanya dia dan teman-temannya itu menerima pelecehan karena hukumnya itu ya tidak tegas. Akhirnya apa? Akhirnya korban nggak berani bersuara, bahkan nggak bisa dapat keadilan karena posisi pelakunya itu punya jabatan gitu Kak Leli. Betul banget Kak. Jadi sedih banget tuh bacain ceritanya tadi. Betul banget Kak. Terus masih ada lagi nih Kak Leli di bidang ekonomi yang kedua. Negeri ini tuh dijerat oleh beban hutang, khususnya itu hutang luar negeri ya, yang bunganya itu saat ini yang telah mencapai ribuan triliun rupiah gitu ya. Sumber daya alamnya juga dikuasai oleh asing dan asing. Iya. Gimana? Betul. Betul banget Kak. Jadi itu kerasa banget ya. Utangnya itu bukan sedikit demi sedikit menjadi bukit, tapi ini udah sampai menjadi gunung gitu ya Kak. Udah senumpuk itu, sebanyak itu ya Kak. Betul banget Kak. Gunung hutang jadinya gimana tuh? Betul ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata masih ada lagi nih Kak. Yang ketiga itu ada yang namanya
penjajahan di bidang sosial dan bidang budaya gitu. Berbagai Hmm, kerusakan budaya dan perilaku itu telah menjadi fenomenal sosial akibat masuknya budaya asing yang sekuler liberal. Banyak mm-mm, kasus yang menandai kerusakan ini, seperti kalau mm-mm. misalnya kita nonton video-video itu ya perzinaan, pacaran, seks Mm-mm. bebas itu udah hal yang biasa, Iya penyimpangan betul. seksual seperti LGBT, pornografi, korupsi, judi online, dan banyak Mm-mm. banget kekerasan-kekerasan lainnya gitu Kak Lili. Iya betul banget tuh Kak. Kekerasannya semakin menjamur ya kasusnya ya. Iya, benar banget kali. Jadi kita tuh merasa miris, masih ada lagi nih Kak Leli, penjajahan di Hmm. bidang politik gitu kan. Negeri ini tuh Oh. masih menerapkan namanya sistem demokrasi sekuler yang sangat rentan disusupi Hmm. oleh yang agenda kepentingan asing melalui para kaki tangan mereka Kak. Secara fisik luarnya Hmm. mungkin muslim nih, mungkin baik, tapi dia membawa rencana atau menjalankan program pro barat gitu Kak. Akibatnya Hmm. banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR dan peraturannya itu dibuat oleh pemerintahan yang lebih pro asing, pro pemilik modal daripada Iya. berpihak pada kepentingan rakyat kita sendiri gitu ya. Makanya kan Mm-mm. rakyat beban negara gitu kan Kak. Kita tuh Iya betul dijerat banget. pajak, pajak, pajak terus semua. Mm-mm. Diambil pajak-pajaknya dan tambang-tambang kita juga dikuasai oleh barat semuanya gitu Kak. Mm-mm. Betul banget. Kok aku malah kerasa kayak dejavu ya Kak. Ada nih di negara Konoha gitu ya, yang dimana fakta di negara tersebut semakin menjamurnya antara asing dan juga asing, kemudian berdampak pada kebijakannya yang malah dominan berpihak ke pemangku kekuasaan dan pemangku kemanfaatan, yang katanya nih ya, tagline di filmnya itu merah putih one for all, tapi pada akhirnya netizen pada feeling nih Kak, jadinya bukan one for all tapi all for one. Aduh, sedih banget Kak Al. Iya, bener banget sih, Kak. Jadi Sobat Seafood, hal ini tuh menunjukkan apa sih? Bahwa kemerdekaan fisik itu tidaklah cukup gitu ya, teman-teman Iya, semua. Nah, kita tuh setuju. nggak cukup buat mencari bendera aja gitu. Nah, teman-teman, Mm-mm. artinya kita kudu tahu gitu, sebenarnya apa sih merdeka hakiki itu? Jadi, Iya. merdeka hakiki itu menurut Islam sendiri adalah saat manusia itu terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Kak. Rasulullah Shallallahu alaihi Oh. wasallam dalam suratnya kepada penduduk Najran gitu, Kak, menegaskan, "Aku menyuruh kalian untuk menghambakan diri hanya kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Aku menyuruh Mm-mm. kalian agar kalian berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba." Gitu Hmm. kan. Masya Allah. Jadi kita harus membebaskan diri kita dari penghambaan kepada sesama manusia ya Kak. Dan harusnya kita itu nurut kepada Allah, bukan nurut sama manusia. Betul Ya banget kan? Kak. Betul banget Kak Leli. Sejarah juga menguatkan hal ini Kak Leli. Saat Hmm. Rifki bin Amr diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abu Waqqas gitu Mm-mm. radhiyallahu anhu untuk membebaskan Persia gitu Kak. Nah, Generus Rum ini Hmm. berkata Kak, apa sih yang kalian bawa? Terus Mm-mm. Rifki ini menjawab, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari Hmm. kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Gitu Kak Lili. Masya Jadi Allah. Sobat Sipet, teman-teman semuanya, lihatlah Mm-mm. sejarah umat Muslim itu, umat Islam itu
kita harus pelajari, kita harus melandani Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu menerapkan syariat Islam secara Ya, kafah di Madinah, masyarakat yang awalnya itu dalam kegelapan jahiliyah menjadi berkemajuan, aman, ya, makmur, berkeadilan gitu ya Kak. Negeri yang iya. semulanya terbekalang gitu, terbelakang gitu ya, menjadi pionir yang terdepan bagi umat manusia, ya kan? Hal Hmm, ini tuh membuktikan bahwa kemerdekaan hakiki akan dicapai bila kita kembali menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan aturannya manusia, Kak Leli. betul. Memang kudunya begitu ya Kak Aul ya. Iya, namun sayangnya sekarang ini Kak Leli, Indonesia itu Hmm, hanya merayakan kemerdekaan fisik aja, tapi kita masih dijajah oleh kapitalis sekuler, sistem politik oh, demokrasi sekuler tuh udah memberi kekuasaan kepada segelintir manusia untuk membuat iya, aturan hukum yang iya lebih sih. sering berpihak pada oligarki atau kepentingan sendiri dan kepentingan Mm-mm. asing daripada rakyat itu sendiri, Kak Leli. Rakyat tuh Iya. itu dianggap sebagai beban negara tadi kali. Sedih banget Hmm, kan ya Kak? iya sih. Padahal kita nggak pernah minta apa gitu ya, tapi dibilang beban gitu ya, sakit banget rasanya. Betul banget Kak Leli. Jadi ekonomi diatur dengan utang, pajak, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan asing. Budaya kita digerus oleh ideologi liberal yang masuk melalui media, hiburan, dan pendidikan. Semuanya itu ngikutin arah barat gitu ya. Sobat-sobat kalau Iya. lihat, inilah bentuk penjajahan modern yang jauh lebih licik daripada penjajahan fisik itu Kak Leli. Oh, malah lebih ngeri ya Kak kalau dari penjelasan tadi itu kita benar-benar nggak kerasa kalau sedang mengalami hal yang disebutkan sama Kak Aul tadi. Betul banget, Kak. Kita tuh banyak yang nggak sadar terlena gitu ya. Ya, Padahal Allah tuh terlena. sudah jelaskan di dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96, jika penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya sehingga disiksa akibat perbuatan mereka. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran Surat Toha ayat 124, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi kami, bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi, Sobat Seafood semua, jelas bahwa kemerdekaan hakiki hanya mungkin bila kita tunduk pada Allah, meninggalkan penghambaan kepada manusia, dan menerapkan syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Gitu, Kak. Iya, betul sih Kak, setuju banget dan Masya Allah banget ya Kak Aul ya. Iya, betul banget, Kak. Mengutip lagi nih, Kak, dari kitab Syafi'iyah Mm-mm. Islamiyah, kita tuh jadi muslim harus bergerak untuk membebaskan pemikiran dari pemikiran asing dan kembali pada Islam gitu, Kak. Kita harus ubah pola pikir kita, teman-teman. Poin yang harus dilakukan saat ini adalah menyempurnakan kemerdekaan yang sudah kita rasakan saat ini, Kak Leli, dengan Iya, berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan yang secara hakiki itu, Kak Leli. iya betul banget Kak, betul betul. Setuju setuju. Caranya dengan mewujudkan ketundukan sepenuhnya pada semua aturan Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid yakni kapitalis maupun komunis dan ide-ide turunannya, Kak. Seraya Iya. kita itu ikut memperjuangkan pelaksanaan syariah Islam secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Insya Allah kehidupan berkemakmuran dan mulia kan kita dapat rasakan oleh semua umat muslim gitu kan yang kita rindukan itu loh Kak. Iya betul banget, Masya Allah ya. Dan ternyata merdeka itu tak sekedar kata ya Kak, tapi real dijelaskan dalam Islam tentunya apa dan bagaimana seharusnya pemaknaan dan juga realisasi dari kata kemerdekaan ini ya Kak Aul. Dan kalau begitu nih Kak, apa sih peran kita khususnya muda-mudi Gen Z hari ini? Apakah kita bisa berbuat sesuatu untuk meraih kemerdekaan yang hakiki itu, Kak Al?
Masya Allah Kak, ini poin yang paling penting gitu, sobat siput Nah, semua. Kalau kita dicatat, lihat sejarah, betul dicatat banget. ya Sobat Siput ya. Kalau kita lihat sejarah gitu ya Kak Lili, setiap perubahan besar selalu digerakkan oleh pemuda gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai dakwahnya gitu, para sahabat yang mendukung beliau itu mayoritas masih muda Kak Lili. Ali bin Hmm, Abi Thalib masuk Islam itu umur belasan tahun. Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Islam ke Madinah itu juga masih muda gitu Kak. ya. Usamah bin Zaid bahkan diangkat jadi panglima perang loh di usia 17 tahun. Wow, Dibayangin Masya keren. Allah. Kita 17 tahun ngapain ya, Kak? Aduh, ngapain ya? Astagfirullahaladzim. Jadi Islam itu sangat-sangat membina para pemuda ini agar punya misi yang besar, bukan Mm-mm. sekedar ikut-ikutan tren. Mereka itu dibina Wow. dengan akidah yang kuat, diarahkan agar hidupnya itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada hawa Hmm. nafsu atau aturan manusia. Nah, Ya, hari ini tantangan terbesar kita tuh bagaimana agar pemuda Gen Z seperti kita itu bisa bangkit, nggak tertidur iya, lagi nih. betul Bukan banget. hanya jago bikin konten viral aja gitu ya. Bukan hanya ikut festival-festival aja gitu sekali-sekali. Betul. Tapi benar-benar ikut memperjuangkan kehidupan merdeka yang Allah ridhoi. Caranya gimana sih? Caranya itu dengan belajar Islam secara mendalam. Mengkaji Islam, Oh. mengkaji sistem Islam, ikut majelis ilmu, ikut komunitas yang positif, dan Hmm. berani menyuarakan kebenaran yakni hasil dari ilmu Islam yang kita pelajari tadi gitu Kak. Iya. Tapi lihat kondisi hari ini Kak, memang kondisi generasi sekarang tuh penuh dengan tantangan sehingga sibuk Mm-mm. banget ya. Aku juga banyak banget teman-teman yang mungkin relate gitu ya. Ada Iya. yang kuliahnya sambil kerja, sekolah Mm-mm. sambil kerja, atau ikut organisasi yang sudah penuh banget nih ya, Iya. jadwalnya sampai selama seminggu Full itu. time. Bahkan akhir pekannya juga ada jadwal gitu. Nah, terus Mm-mm. kapan waktu ngajinya? Kapan untuk Mm-mm. menyuarakan dakwah Islamnya gitu, Kak? Iya, betul banget. Dan ini kemungkinan adalah problem dari Sobat Ziput semua ya. Dan ayo Sobat Ziput, gimana nih tanggapannya dari awal sampai pertengahan pembahasan kita? Ini ada beberapa yang sudah komen-komen nih Kak Aul. Aku mau scroll dulu ya Kak Aul, kita sambil baca-baca. Dan yang baru gabung boleh langsung di absen atau mungkin mau komen tanggapannya atau mau bertanya boleh banget langsung ketikkan pertanyaan komen tanggapan boleh semuanya insya Allah akan aku bacakan. Ini aku scrollnya nggak terlalu atas nih ya tapi aku bacakan insya Allah semoga tidak ada yang terlewat. Ada Kak Ani, kalau di Indo dual combo guys, penjajahan IS, korupsi IS, betul. Paket apa? Komplit spesial. Sombong. Tapi Iya, sayangnya betul. spesialnya spesialis yang buruk-buruk. Naudzubillah. Lo punya uang, lo punya kuasa, betul banget. Ini mungkin tanggapan dari kita waktu bahas cerita dari salah satu sobat siput tadi ya Kak. Kemudian ada Kak Tinta, padahal katanya udah merdeka ya. Iya, kata siapa coba itu? Hmm. Kalau Sobat Siput gimana? Apakah Sobat Siput sudah merasakan yang namanya merdeka? Boleh di komen Betul ya banget, Sobat Kak. Siput. Ini Ya juga kan ada Kak dari Aul? Kak Septi, Kak. Heeh, Penjajahan boleh hari Kak. ini tuh soft spoken banget katanya, Kak. Iya, nggak Mm-mm. berasa. Betul. Makanya tadi kan Kak Aul sudah menjelaskan ya. Ternyata kita tuh sedang dijajah nih nggak kerasa terjajah gitu. Saking apa? Soft spoken itu tadi ya Kak ya. Ya Iya, Kak, betul. Allah. Oke, Kak Aul, kita lanjut lagi sambil menunggu Sobat Ziput yang lain. Mungkin sedang menyusun kata-kata untuk menanggapi live kita malam hari ini. Atau yang mau bertanya boleh banget ya, langsung diketikkan di kolom komentar. Kak Aul, kembali ke pembahasan kita. Tadi sempat disinggung ya, bahwasanya Gen Z sekarang itu sudah full disibukkan dengan uh,
aktivitas rutinitasnya selama 1 pekan. Nah, tadi juga ditanyain, terus kapan ngajinya, kapan dakwahnya, kapan menyerukan kebenaran, kapan mempelajari Islamnya gitu ya. Karena kan tadi sudah full. Nah, gimana Kak ini, apakah ada solusi atau saran yang mau diberikan Kak Aul kepada Sobat Siput semua? Kak Aul. Ya. Jadi teman-teman sobat siput semua kita harus tahu dalam kitab Daulah Islamiyah itu dibahas Rasulullah itu punya 2 tahap. Pertama namanya tahap pembinaan pribadi dan keilmuan. Yang kedua itu tahap realisasi perjuangan, tahap dakwah, dan tahap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau hari ini kita itu udah bahas kalau kemerdekaan hakiki itu kita kembali menghambakan kepada Allah, bukan lagi menghambakan kepada dunia, maka sampaikanlah itu kepada teman-teman kalian. Kalau ada teman yang 24 jam ngomongnya cowok mulu nih Kak, ngomonginnya keras mulu, ngomonginnya uang mulu, barang branded, atau ngomonginnya artis mulu, idol mulu, seakan-akan nggak bisa hidup nih kalau nggak mantengin idolnya gitu. Sampai kan kepada mereka Kak, hidup ini pemberian Allah, nggak boleh berakhir sia-sia gitu aja gitu. Kita harus kembali pada fitrahnya, yaitu hambanya Allah gitu, yang harus memang memfokuskan diri kita menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu taat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus taat kepada apa? Kepada aturan dan syariatnya yang sudah Allah berikan. Gimana cara tahu syariat Allah? Ya kudu belajar, ya kudu ngaji, ya kudu baca buku. Tanamkan komitmen itu guys, tanamkan komitmen itu gitu. Iya, betul banget. Jadi generasi muda itu harus fokus ya Kak, menjadi pemuda agent of change, bener kan? Dan betul banget Kak. Iya betul banget Kak. Jadi kalau bukan kita, terus siapa lagi kalau bukan generasi muda yang memperjuangkan kemerdekaan hakiki ini, maka mau siapa lagi? Ya, setuju banget Kak aku. Jadi Rasulullah dan pengikutnya itu adalah para pemuda gitu Kak Leli. Pemuda yang mau berjuang bareng, membersamai Rasul, pemuda yang mau dibina, mau diajari, mau belajar Islam dan memperjuangkan dakwah Islam gitu Kak. Mau meninggalkan juga tradisi dan segala pemikiran jahiliyah dari nenek moyang. Maka hari ini tuh pemuda hari ini tuh juga harus sama, harus mau meninggalkan pemikiran barat, pemikiran kufur, dan kembali pada pola pikir yang sesuai dengan Islam. Jadikan Islam itu center hidup kita gitu Kak Lili, dan berkomitmen untuk mendalami Islam. Kalian kalau nggak menyediakan waktu 1 jam aja atau 2 jam aja dalam 1 minggu untuk belajar Islam, ya nggak mungkin ada waktunya, karena dunia itu akan sengaja bikin kalian sibuk sampai lupa akhirat gitu. Ya, kita terlena gitu ya Kak. Jadi kita harus menyediakan waktu itu Kak. Iya, Masya Allah ya. Sobat Siput semua, ingat harus berkomitmen. Tadi aku baca komen dari salah satu Sobat Siput, komitmen adalah kunci. Betul. Betul banget nih Sobat. Gimana nih? Betul. Betul banget. Dan pemuda kudu berprinsip, jangan gampang disuap. Nah ini, jangan gampang tergiur, ya kan? Kalau kita itu kalau prinsipnya itu tadi nggak kuat ya, makanya komitmen adalah kunci, ya kan Kak Aul? Betul banget Kak, kunci. Nah, jadi gimana? Iya, gimana Kak Aul nih? Pembahasan kita seru banget ya Kak ya malam hari ini. Dan aku yakin nggak cuman aku ya yang tersadarkan, pasti Sobat Siput yang lain di sini juga semakin tercerahkan, terbelalak. Oh ternyata selama ini aku sedang terjejah secara soft spoken tadi ya. Bisa dikatakan
kita itu sekarang sudah merdeka apa belum itu gimana Sobat Siput? Setelah pembahasan kita dari awal sampai sekarang nih, apa jawaban kalian? Kita sudah merdeka apa belum? Gimana 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 gimana? Ayo, komen di Komennya. bawah. Iya, ada yang komen lagi, Kak Tinta Tim, yuk semangat yuk para pemuda muslim, jangan terbawa arus. Setuju. Setuju banget nih. Setuju. Jangan Nah, ikut gimana nih? arus-arus. Betul. Jangan terbawa arus dengan mudah ya, Sobat Siput semua. Gimana nih? Apakah ada yang punya pertanyaan atau tanggapan-tanggapan? Yuk ramaikan kolom komentarnya, Sobat Siput semua. Gimana? Bahasan kita malam hari ini seru banget kan ya? Yuk di komen yuk di kolom komentar yuk. Sambil menunggu Sobat Siput yang lain untuk berkomentar nih, Kak Aul. Jadi Masya Allah ya, pembahasan kita kali ini tuh semakin membuat kita tuh nggak terombang-ambing lagi, gimana nggak semu gitu loh Kak. Jadi kita menemukan yang namanya kemerdekaan dalam makna hakiki itu tadi. Kemudian ada yang komen lagi nih dari Kak Kiki Len, masih serba bayar yang mencekik belum merdeka. Ya, jadi kesimpulannya gimana nih Kak Kiki? Sudah merdeka apa belum nih? Tercekik. Jadi jangan sampai ya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realita yang kita rasakan gitu ya. Sepertinya dari tadi aku sudah menunggu pertanyaan, kok nggak ada pertanyaan. Mungkin Sobat Siput nih sedang membuat kata-kata ya yang mau diupdate. Aku tersadarkan ternyata hari ini sepertinya sedang menyusun kata-kata ya Kak Aul ya. Ya, Dan betul. Masya Allah nih, betul Kak Aul. Jadi Masya Allah ya, teman-teman semua, kita malam hari ini dapat booster ilmu, booster iman, kemudian motivasi juga, bahasan yang membelalakan mata kita, pandangan kita terkait apa sih makna merdeka yang sebenarnya. Dan jangan sampai ya lisan kita berkata merdeka, 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 tapi hati kita, raga kita justru merasakan hal yang berbeda. Dari bahasan kita malam hari ini, kita jadi paham posisi kita itu di mana, kemudian kita tuh jadi tahu sikap kita harusnya itu seperti apa dalam menanggapi realita hari ini. Dan ketika kita ingin tahu makna hakiki, kita harus melihat secara lebih luas terkait realitas fakta yang terjadi. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Berjuanglah meski jalan terasa berat. Karena sejatinya kekuatan ada pada persatuan. Kemerdekaan itu butuh kerja nyata, bukan sekedar spill janji manis di awal saja. Ingat, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu tak hanya dari segi fisik saja, penjajahan ekonomi, penjajahan hukum, politik, dan penjajahan pemikiran itu juga patut untuk kita hapuskan. Kemerdekaan adalah awal dari perjuangan. Bangsa yang merdeka dibuktikan dengan rakyat yang sejahtera. Terus sampaikan perjuangan dan suarakan kebenaran sampai kemerdekaan hakiki dapat kita rasakan. Takbir! Allahu Akbar. Aduh, Sobat Siput. Seperti biasa, sedang seru-serunya, sedang semangat-semangatnya kita membahas tema bahasan kita. Kita harus end live Sobat Siput karena keterbatasan waktu ya. BTW jazakillah khair Kak Aul yang sudah berkenan untuk sharing-sharing bareng kita dan Sobat Siput semua hari ini. Dan sebelum kita undur diri, boleh dong Kak mungkin disampaikan ada pesan, kesan, atau quote nih buat Sobat Siput semua. Silahkan Kak Aul.
Ya, mungkin aku mau bilang aja ke teman-teman semua, ke sobat sibuk semua, bahwasanya yuk mari kita siapkan waktu untuk belajar ilmu Islam, belajar Islam, dan kita harus berkomitmen gitu Kak. Seperti yang sudah Iya, dikatakan tadi, iya, berkomitmen untuk berjuang untuk menyuarakan kebenaran gitu ya, dan kita berjuang iya. juga untuk kemerdekaan secara hakiki. Yuk, mau berjuang Semangat. bareng. Semangat, semangat, semangat. Dan aku juga ada sedikit nih quote buat Sobat Ziput semua. Dari pembahasan kita hari ini, kita jadi tahu apa sebenarnya makna hakiki kemerdekaan. Makna hakiki dari kemerdekaan adalah ketika manusia terbebas dari penghambaan kepada manusia dan hanya berfokus pada penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. So, hai Gen Z, merdeka tak sekedar seremonial yang harus dikenang dan tak hanya momen perjuangan saja, namun kemerdekaan harus menjadi misi utama risalah Islam. Freedom beyond flags. Merdeka is more than just raising a flag. Merdeka itu lebih dari sekedar mengibarkan bendera. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. BTW Sobat Siput, kita harus end live, tapi insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan, tentu saja bareng aku dan juga kakak-kakak tim Ziput, dan dengan tema yang lebih menarik tentunya. Jazakumullah khair Sobat Ziput semua yang sudah join live kita malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya. Dan aku mewakili segenap tim Ziput menyampaikan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan live acara kita maupun konten-konten yang kita sediakan. Sampai jumpa bulan depan ya Sob. Kita tutup acara hari ini. Hai Chan. Hari ini cerita apa nih Solihah? See you. Wassalamualaikum Sobat Siput semua. Sampai jumpa bulan depan. Dadah Kak Aul, dadah Sobat Siput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.